Petir menyambar di siang bolong. Begitulah perasaan seorang Jessica Kumala Wongso saat harus mendekam di penjara setelah dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin pada 2016 lalu. Meski divonis 20 tahun penjara, namun Jessica akhirnya dinyatakan bebas bersyarat dari Lembaga Permasyarakatan Perempuan kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta pada 18 Agustus 2024. Sempat menghilang, namun Jessica muncul melalui media sosialnya, membagikan berbagai aktivitasnya pasca menghirup udara bebas secara eksklusif kepada Unlock. Ia mengaku bahwa sampai detik ini ia masih berusaha untuk menyesuaikan diri. Meskipun begitu, Jessica berusaha untuk mengisi hari-hari dengan kegiatan positif, mulai dari berolahraga, bermain musik, hingga memasak. Oh, enggak juga sih, enggak yang kayak meluangkan semua kegiatan di media sosial gitu, enggak, karena aku juga jarang ya upload, jadi cuman hanya sekedar iseng aja. Terus terang aja masih menyesuaikan diri ya, karena kan saya juga masih dalam pembebasan bersyarat. Kalau kegiatan kebanyakan di rumah itu ya beda-beda ya setiap hari, tapi ya intinya ya berusaha untuk ya mengembangkan diri lah, olahraga atau masak ya, kayak gitu-gitu aja. Olahraganya sih macam-macam, ada tergantung lagi kepengen apa hari itu. Kalau lagi kepengen kebanyakan sih lihat video online gitu ya, untuk yang lebih ke arah kardio. Masak aja, emang seneng aja masak, cuman ya belum tentu enak. Yang gampang-gampang aja sih, yang cuman ya yang banyak bawang putih, bawang merahnya sama cabai gitulah kebanyakan. Apa aja, iya pasti makannya sama keluarga. Namun bebasnya Jessica Wongso secara bersyarat menuai pro dan kontra di kalangan publik. Secara belak-belakan ia mengaku sampai detik ini pun masih ada warganet yang kerap melayangkan komentar-komentar negatif terhadapnya. Lantas seperti apa Jessica bertahan dari berbagai pandangan miring yang seolah terus melekat kepada dirinya tersebut? Aku mah netral ya, maksudnya kalau misalnya ada yang menghujat saya ya bersyukur, kalau ada yang membela saya juga bersyukur. Maksudnya netral aja, emang itu kan emang harus seimbang gitu kan semua ini di hidup. Jadi nggak mungkin semuanya itu membela atau semuanya itu menghujat. Jadi netral aja, jadi jangan terlalu kayak happy kalau dipuji, terus juga jangan terlalu sedih kalau misalnya dihujat. Jadi ya udah tengah-tengah aja. Kuncinya sih pengertian aja. Kalau misalnya ada orang yang berbuat sesuatu atau mengatakan sesuatu gitu, itu ya berpikirnya ya oh ya udah mereka punya alasan sendiri gitu. Jadi karena kan manusia itu kan kompleks ya, jadi kan kita nggak tahu dia itu berpikirannya seperti apa, punya tujuan apa. Tapi ya begitulah, kalau misalnya kita punya pengertian yang cukup baik terhadap orang itu, semuanya jadi nggak apa-apa. Tapi sempat nutup kolom komentar nggak sih? Mungkin kamu punya IG ya? Ada. Enggak saya itu. Seperti diketahui, meski sudah melangkah keluar jeruji besi, namun Jessica harus menjalani wajib lapor hingga 2032 mendatang dengan harapan bisa bebas sepenuhnya. Ia pun mengajukan permohonan peninjauan kembali atau PK kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang sidangnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hidayat Bosam selaku kuasa hukum Jessica sangat meyakini bahwa kliennya memang tidak bersalah. Hatinya juga terasa hancur, apalagi melihat Jessica yang harus kehilangan banyak hal karena harus mendekam di penjara selama bertahun-tahun. Beban dia memang sekarang ini artinya Jessica ini masih menjalankan aktivitas yang baru nih ya. Artinya dia nggak percaya, saya sudah keluar belum? Awal 18 Agustus 2024 ya, kita jemput dia kan, dia juga blank waktu dia keluar. Begitu banyak orang di depan saya pun dia nggak kenalin saya karena kaget dia ya kan, padahal saya yang jemput sama tim ya. Nggak lama kan
Pak Oto kan datang walaupun terlambat, sempat ketemu begitu kan. Dia senang, Om aku senang malu bisa keluar gitu loh. Dalam perjalanannya memang Jessica sudah bebas bersyarat, tapi ingin dia bebas murni. Berdasarkan ada novum, kita ajukan permohonan PK ya. PK itu diterima oleh majelis hakimnya. Nah, jadi kita sebagai pemohon dan termohonnya jaksa. Itu loh, agendanya ya agenda sidang untuk menyerahkan novum, ya kan, memberi keterangan ahli, ya. Nah, terus jaksa harus memberikan tanggapan atau keberatan, kira-kira gitu. Banyak potongan-potongan dari CCTV yang memblur, ya kan, yang terpotong sampai hilang sampai 100 itu ya. Saya lupa itu. Gelontoran ya, Pak? Ya, jadi nggak fokus deh kalau namanya itu ya kan, banyak yang dihilangkan begitu kan. Nah itu juga menghilangkan barang bukti juga kan. Nah itu juga nggak benar ya. Makanya saya berharap hakim yang menerima permohonan PK-nya Jessica ini melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan dikirim kepada Mahkamah Agung. Sebagai hakim agung itu harus bisa membaca, ya, membaca, ya, akan melihat bahwa orang ini nggak bersalah. Karena saya harus menjalani jalan hidup yang seperti ini kan pasti dengan tidak langsung membawa keterpurukan juga ya untuk keluarga gitu kan. Jadi ya saya, kalau misalnya saya boleh memilih, seharusnya saya nggak mau membuat keluarga saya menjadi di posisi ini. Cuman ya karena sudah terjadi, terus karena saya tahu juga orang tua saya juga sayang sama saya dan mencintai saya apa adanya. Jadi mereka juga selalu support dari hari pertama sampai saat sekarang. Setelah sidang pemeriksaan terkait permohonan peninjauan kembali kasus sianida selesai, Hidayat sebagai kuasa hukum berharap Mahkamah Agung dapat mengabulkannya. Di sisi lainnya, Jessica mengaku bahwa ia harus menunda sejumlah rencana untuk membangun kembali hidupnya karena masih menunggu hasil putusan. Meski berharap mendapatkan hasil seperti yang diinginkan, namun Jessica sudah legowo dengan yang terburuk sekalipun. Sudah selesai sidangnya. Sudah selesai. Nah, tinggal sudah dibendel ya, nah kan, nanti sudah diterima oleh bagian pidana, bagian PK, upaya hukum luar biasa, untuk di scan langsung dikirim secara digital ke Mahkamah Agung. Kita tinggal nunggu aja pengirimannya belum atau itu belum tahu. Saya kadang tahu ya berapa lama ya, mudah-mudahan secepatnya ya, mungkin 3 bulan mungkin selesai kali ya. Pendidikan iya mungkin ya, itu kan salah satu kemungkinan kan. Cuman kan lagi saya harus fokus dulu sama PK ini. Kayaknya masih mandek dulu nih hidup saya di sini sekarang gitu kan. Cuma nanti kalau lihat hasilnya bagaimana nanti baru bikin rencana. Harapannya ya selalu 50-50. Jadi nggak mau terlalu berharap, nggak mau juga terlalu pesimis. Jadi ya di tengah-tengah aja, kita jalanin aja. Jadi kalau misalnya nanti hasilnya memuaskan ya bagus. Kalau misalnya hasilnya nggak memuaskan ya nggak terlalu kecewa gitu. Jadi dijalanin aja. Tidak dipungkiri, kasus sianida yang bahkan sampai membuat ia merasakan dinginnya di balik jeruji besi berdampak sangat besar dalam kehidupan Jessica. Pasca bebas bersyarat, ia mengaku masih kerap merasakan bahwa yang terjadi seperti sebuah mimpi panjang. Jessica juga mengalami trauma, bahkan sulit untuk membuka diri terhadap orang-orang baru. Karena itulah ia memilih membatasi kehidupannya dengan orang-orang terdekat yang dianggapnya sangat bisa dipercaya. Nggak ada sih perasaan yang kayak was-was atau gimana, karena aku itu sekarang nggak menghabiskan waktu dengan orang yang aku nggak kenal gitu. Jadi kalau misalnya kita udah nyaman sama orang itu juga nyaman sama kita, jadi rasa was-was itu kayak hilang aja. Ya sekarang ini kan masih begitu nih kehidupan saya nih. Jadi kalau nanti ke depannya gimana aku nggak tahu. Jalan kalau cuma lewat-lewat aja kan ya maksudnya ya udah begitu aja gitu kan. Cuman kalau kayak makan malam atau makan siang gitu kan pasti dengan orang yang tertentu. Mencoba untuk menyesuaikan diri aja ya, karena kan di dalam cukup lama. Jadi kan banyak hal-hal yang mungkin udah jadi kebiasaan gitu ke dalam kan. Terus sekarang udah di luar. Kayak hal-hal kecil itu kayak ngerasa bersyukur aja. Oh ya ampun, sekarang bisa ke restoran, bisa ke supermarket gitu aja sih. Cuman kadang-kadang tuh masih kayak ya ampun nih aku lagi di supermarket nih gitu. Jadi kayak masih yang ya masih gimana sih, masih menyesuaikan lah, belum sepenuhnya udah di luar. Jessica sih dari awal sudah kecewa. Saya sebagai penasihat hukum dan orang dekatnya, keluarga dari Jessica, apalagi sepupunya almarhum Yudi itu, sangat kecewa.
120 hari loh di dalam CLT di Polda Metro. Ya, dia dikejar supaya dia ngaku. Dia harus ngaku apa? Udah nggak berbuat, dia kuat kok di situ, ya kan? Dengan meditasinya, ya. Terus dia harus mengaku, dia nggak lakukan begitu nggak bersalah. Begitu persidangan jelas, nggak ada bukti yang membuat Jessica harus bersalah tapi diputus itu. Dia kalau menurut saya di rutan Polda itu diambil hak dirampas kemerdekaannya. Itu pelanggaran HAM. Ya, dibeliin handphone sama bapaknya. Senangnya dia. Jadi selama waktu dapat handphone tuh sudah ngomong, dia udah lupa gitu. Asik dia. Kenapa? Belajar. Kan selama di dalam waktu di rutan Polda sampai di rutan Pondok Bambu dan di lapas Pondok Bambu, dia nggak pernah pegang handphone. Begitu dapat handphone baru, ya kan? iPhone lagi, handphone begini, terus tiap jalan sama saya masih begini-gini. Dia punya batasan lah ya. Ya batasan itu dia tidak mau melanggar apapun yang diberikan persyaratan dari lapas ya, karena bebas bersyarat itu. Yang manapun juga harus dia menjaga gitu. Walaupun dia harus wajib lapor. Kalau untuk ketakutannya apa sebenarnya dia nggak takut. Tapi saya tanya tentang trauma dia bisa melupakan. Kecuali saya belum bisa melupakan. Karena beda ya. Saya sama Jessica beda. Jadi artinya Jessica semangatnya tetap minta bantuan sama penasihat hukumnya yang udah kayak keluarga ini. Ya bagaimana untuk dapat bebas murni kira-kira gitu. Kalau kita ngajuin PK kalau nggak ada novum tidak bisa. Harus ada novum. Karena saya selaku penasihat hukum yang pertama yang juga minta bantu sama Bang Oto pada saat persidangan, ya kan, saya lihat Jessica itu nggak bersalah. Kebetulan ada seorang Helmi ya melihat tayangan podcast itu, wah ini novum nih. Tanya dulu ke ke Bang Oto, wah ya ini novum, kita minta akhirnya.